Gimana Pak Kun? Bapak terima duit dalam korupsi ini nggak sih Pak? Tidak salah. Subkonfiktif ya, seolah-olah ada pekerjaan yang disubkon ya, tetapi ternyata nggak ada. Kita sebut saja yang tadi dikatakan Herman Heri dan Ihsan Yunus yang juga disebut dalam dakwaan di situ. Dan itu harusnya dipandang sebagai hutang oleh KPK untuk menyelesaikan itu. Jangan lari dari sana. Proyek bantuan sosial lagi-lagi disoal. Kali ini, giliran proyek penyaluran bantuan sosial beras program Keluarga Harapan tahun 2020-2021 yang diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi. Proyek yang digawangi oleh Banda Gara Reksa diduga telah merugikan negara sebesar 127,5 miliar rupiah. Malam Pak Kun. Gimana Pak Kun? Pak Kun? Senin 18 September lalu, mantan Dirut PT BGR, Muhammad Kuncoro Wibowo, akhirnya ditahan oleh penyidik KPK. Kuncoro Wibowo sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei tahun ini, namun KPK baru menahannya setelah 4 bulan kemudian. Kuncoro dianggap telah merugikan negara karena membuat kontrak kerjasama bodong dalam penunjukan PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan sekaligus transporter penyaluran beras PKH saat itu. Akibat proyek pengadaan abal-abal tersebut, negara dirugikan ratusan miliar rupiah. Seluruh tahapan dan skenario untuk memenangkan PT termasuk adanya pembayaran sejumlah uang sebelum ditandatanganinya kontrak memang telah dirancangkan sejak awal dan atas persetujuan saudara MKW. Jadi di sini adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum dari saudara MKW. Ya. Kemudian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kontrak dan besaran uang yang dicairkan tidak pernah disampaikan MKW pada pihak komisaris PT BGR Persero. Kasus yang menjerat Kuncoro Wibowo jelas mencoreng citra badan usaha milik negara. Lagi dan lagi, perusahaan plat merah terseret kasus korupsi. Perusahaan BUMN ini sebenarnya sudah di-merger ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero sejak 2 Desember 2021. Diduga, kasus korupsi ini bermula dari penunjukan PT BGR sebagai penyalur bantuan beras PKH di tahun 2020. Saat pandemi COVID-19 menghantam, pemerintah menggelontorkan bantuan 222 juta kilogram beras kepada 4,9 juta keluarga miskin di seluruh wilayah Indonesia. Atas pekerjaan distribusi tersebut, Kemensos membayar PT BGR sebesar 326 miliar rupiah. Namun celaka 12, niat baik pemerintah menyalurkan beras untuk keluarga miskin ditunggangi para pencoleng anggaran negara. Proyek penyaluran beras PKH jadi jarahan sekelompok orang yang sudah langganan bermain proyek di Kemensos. Sebulan sebelumnya, KPK juga telah menahan Ivo Wongkaren, Roni Ramdhani, dan Richard Cahyanto. Total hingga kini, KPK telah menyeret 6 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Diduga, atas saran dari Ivo Wongkaren, PT BGR menunjuk rekanan PT Primalayan Teknologi Persada untuk melakukan distribusi sekaligus konsultan pendamping. Atas jasa tersebut, PT Primalayan dibayar senilai 151 miliar rupiah, namun faktanya di lapangan, pekerjaan itu tidak pernah dilakukan oleh PT Primalayan. Kita ketahui ternyata PT PTB tidak melakukan kegiatan apapun ya, dalam proses distribusi beras ini. Ya. Sama mungkin kalau boleh saya samakan itu kalau BUMN karya itu dengan menggunakan subkonfiktif ya, seolah-olah ada pekerjaan yang disubkon ya, tetapi ternyata nggak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan subkontraktor itu. Ini penggunaan perusahaan konsultan atau perusahaan pendamping ini
menjadi salah satu modus ya untuk mengeluarkan uang, ya, untuk mengeluarkan uang yang seharusnya memang tidak perlu dikeluarkan uang itu karena tidak ada prestasi sama sekali ya. Dan beberapa perkara yang ditangani KPK itu menyangkut pekerjaan-pekerjaan fiktif seperti itu. Dari jasanya sebagai maklar di proyek distribusi ini, Ivo Wongkaren, Roni Ramdhani, dan Richard Cahyanto kecipratan duit 18,8 miliar rupiah. Komisioner KPK Alexander Marwata menyebut, penyidik akan menelusuri lebih lanjut dana 18,8 miliar rupiah tersebut. Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 127,5 miliar. Secara pribadi yang dinikmati IW, RR, dan RC sejumlah sekitar 18,8 miliar dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Di soal proyek kerjasama bodong tersebut, Kunchoro Wibowo membantahnya. Dirut BGR periode tahun 2018 hingga 2021 ini menyebut tidak menikmati dananya sepeser pun. Pak, masalah dalam penyaluran bansos itu sebenarnya apa sih Pak? Sampai kata KPK itu sampai kagak disalurin gitu Pak. Emang bener Pak nggak disalurin Pak? Ya kan sudah ada di media kemarin, ada Bianca kan jelas disalur. Tapi kalau kan KPK boleh. Itu fiktif Pak. Iya. Datanya. Ya tak, ini aja deh. Pak kan menunjuk PTP itu Pak yang ya si Ivo dan kawan-kawan. Itu kan ada duit 150 berapa miliar tuh Pak, katanya nggak dipakai buat ini buat penyaluran tapi buat kegiatan yang nggak berkaitan sama sekali. Itu gimana Pak? Bener nggak Pak? Bapak terima duit dalam korupsi ini nggak sih Pak? Salah. Enggak. Bukan ya, nggak tipe BP saya. Demi Allah nggak ada lah saya. Oh demi Allah nggak ada Mas. Sepeser pun nggak ada. Atau lewat orang lain? Oh enggak lah, insya Allah tidak ada. Penunjukan langsung PT Banda Gara Reksa oleh Kemensos untuk mendistribusikan bantuan sosial beras tahun 2020 sebenarnya juga cukup janggal. Dengan nilai proyek sebesar 326 miliar rupiah, Kemensos langsung menunjuk PT BGR tanpa proses tender. Menurut Abdul Rashid, semestinya Kemensos langsung menggandeng Bulog untuk mendistribusikan beras bansos tersebut. Terlebih, pengadaan beras 222 juta kilogram untuk 4,9 juta keluarga PKH saat itu juga dipasok oleh Bulog. Saat BGR Logistik tahun 2020 itu ditunjuk sebagai penyalur beras 10 kilo dari Kementerian Sosial dalam program KPM PKH, program Keluarga Harapan, itu kan nggak serta-merta langsung ditunjuk nih si BGR Logistik. Sebab ada Bulog. Kok kenapa BGR Logistik yang ditunjuk? Itu satu pertanyaan yang besar. Dan itu siapa yang mengalihkan, siapa yang langsung menjurus bahwa PT BGR saja yang harus ditentukan atau ditunjuk langsung untuk distribusinya. Bukan pihak lain yang memang BUMN ini distribusi ataupun logistik nggak hanya BGR Logistik. Banyak, ada Prima Logistik, ada Bulog, banyak. Nah, jadi kalau ditelusurin di PT BGR Logistik, itu secara administrasi, saya yakin itu nggak ada. Karena ini datang tiba-tiba dan penunjukan langsung. Atau biasa singkatannya itu PL ya, jadi penunjukan langsung yang memang dari Pak Kunchoro ataupun Direktur Komersil ini yang memerintahkan itu siapa sih rekanan yang bisa diajak kerjasama. Dalam hal tanda kutipnya kerjasama ini bukannya saling menguntungkan, tapi ada sebuah pembajakan anggaran yang ratusan miliar ini yang betul-betul merugikan negara. Dan akibatnya itu kan masyarakat miskin juga terbengkalai dalam distribusi bansos beras tahun 2020. Yang menarik dari kasus korupsi distribusi beras PKH 2020 ini adalah kehadiran sosok Ivo Wongkaren. Nama Ivo Wongkaren sudah 2 kali muncul dalam 2 perkara berbeda yang ditangani oleh KPK. Sebelumnya,
Nama Ivo juga pernah terseret dalam pusaran kasus pengadaan bansos paket COVID-19 di tahun yang sama, 2020. Sosok yang memang saat ini terdengar, Pak Herman Heri dan juga Pak Ihsan Yunus, beliau berdua ini anggota DPR. Inilah sosok Ivo Wongkaren, tersangka korupsi distribusi beras PKH 2020. Diduga ia bersama-sama dengan Roni Ramdhani dan Richard Cahyanto kecipratan duit proyek pengadaan sebesar 18,8 miliar rupiah. Sosok Ivo sebelumnya juga sudah pernah lalu lalang di KPK dalam pengungkapan kasus suap pengadaan paket bansos COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ivo bahkan pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Juliari Batubara yang didakwa menerima suap 32,48 miliar rupiah dalam proyek pengadaan paket bansos COVID-19 tahun 2020. Dalam persidangan, Ivo mengaku bertindak atas nama perusahaannya meminta kuota pengadaan paket bansos COVID-19. Buah dari lobi-lobi saat itu, grup usaha milik politisi DPR RI Herman Heri kebagian jatah pengadaan 7,6 juta paket sembako senilai 2,1 triliun rupiah. Nama Herman Heri juga disebut-sebut dalam pertimbangan vonis Juliari Batubara yang dibacakan Majelis Hakim pada 23 Agustus 2021. Perusahaan yang terafiliasi dengan Heri ditunjuk sebagai penyedia paket bansos sembako COVID-19 meskipun tidak memenuhi syarat. Perusahaan milik Herman Heri juga disebut sebagai titipan dari Juliari Batubara. Hampir semua perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako tidak memenuhi kualifikasi, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 di atas, antara lain A. PT Anomali Lumbung Arta yang merupakan perusahaan titipan terdakwa dan selalu mendapatkan kuota sangat besar dengan total 1.506.900 paket adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik sehingga tidak mempunyai pengalaman pekerjaan yang sejenis. Demikian juga perusahaan afiliasinya seperti Yunatama Fodia Kreasindo yang memperoleh kuota 1.613.000 paket, PT Famindo Metakomunika yang memperoleh kuota 1.230 paket, dan PT Tara Optima Primago yang memperoleh kuota 250.000 paket, sedangkan PT Dwi Mukti Group yang merupakan perusahaan milik Herman Heri yang klaim oleh saksi Ivo Wongkaren sebagai perusahaan penyuplai sembako bagi PT Anomali Lumbung Arta dan perusahaan afiliasinya tersebut juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Dalam persidangan kasus suap Juliari Batubara tahun 2021 terungkap, ada dua nama politisi yang disebut-sebut turut terlibat, yaitu Herman Heri dan Ihsan Yunus. Herman Heri dan Ihsan Yunus adalah politisi PDIP yang sama-sama duduk sebagai anggota DPR RI. Dalam pengadaan bansos COVID-19 di Jakarta tahun 2020, Herman Heri kecipratan pengadaan 7.600.000 paket sembako dengan total nilai 2,19 triliun rupiah. Paket tersebut digarap oleh 7 perusahaan milik Herman Heri. Konyolnya, paket sembako yang digarap oleh 7 perusahaan tersebut ternyata dipasok oleh perusahaan lain yang dimiliki Herman Heri juga, yaitu PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. Sementara Ihsan Yunus, yang kini anggota Komisi 4 DPR, namanya disebut mendapat jatah pengadaan sekitar 4.577.000 paket bernilai total 1,256 triliun rupiah. Kuota tersebut dibagi-bagi ke 7 perusahaan, termasuk perusahaan BUMN lama, PT Pertani. Terkait kasus tersebut, rumah kediaman Ihsan Yunus juga telah digeledah oleh KPK awal tahun 2021 silam. Sementara Herman Heri juga sudah pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 30 April 2021, namun membantah terlibat. Soal bansos, benar Bang? Ya, soal klarifikasi apa yang menjadi opini media. Oke, pertanyaan tadi ada berapa pertanyaan Bang? Tidak benar ya? Tidak benar ya? Iya, tidak benar. Nama Ivo Wongkaren kerap dihubungkan dengan politisi DPR Herman Heri
Sebab hingga Agustus 2021, IVO memang berada di grup usaha milik Herman Heri, yaitu PT Satria Mega Kencana Tbk. PT Satria Mega Kencana berada di bawah pengendali yang sama dengan PT Dwi Mukti Graha Elektrindo, sama-sama dimiliki oleh Herman Heri. Hingga tahun 2021, nama Ivo Wongkaren masih tercatat sebagai komisaris di PT SMK, sementara Herman Heri sebagai komisaris utama. 11/12, nama Roni Ramdhani yang menjadi tersangka korupsi distribusi beras Bansos 2020 ternyata juga sempat bernaung di perusahaan yang sama. Data publik terungkap, Roni Ramdhani pernah duduk sebagai direktur independen di PT SMK di tahun 2019 dan akhirnya mengundurkan diri pada Juli 2020. Fakta tersebut dipertanyakan Direktur Rumah Ekonomi Rakyat sekaligus Ketua Umum Komite Pedagang Pasar, Abdul Roshid Arsyad. Abdul Roshid meyakini Ivo Wongkaren hanyalah pion yang digerakkan oleh tangan-tangan kuat yang tersembunyi dari permukaan. Itu sebabnya keterlibatan Ivo Wongkaren dalam pusaran distribusi beras Bansos PKH 2020 tidak bisa diyakini, bergerak hanya atas inisiatifnya sendiri. Seorang Ivo juga pun nggak mungkin dia bisa maju kalau tidak ada modal. Dan Ivo Wongkaren juga pun nggak serta-merta ditunjuk oleh direksi PT BGR Logistik tahun 2020 kalau tidak ada penguat dari legislatif. Kebijakan yang mengatur untuk bisa Kemensos menunjuk PT BGR Logistik, PT BGR Logistik juga menunjuk PTP. Itu kan nggak serta-merta kalau nggak ada sosok di belakang. Nah, ini kan dua sosok yang memang saat ini terdengar, Pak Herman Heri dan juga Pak Iksan Yunus. Beliau berdua ini anggota DPR. Kasus korupsi di pusaran proyek-proyek penanganan pandemi COVID-19 jelas menyakiti rasa keadilan publik. Sebab di saat kondisi darurat yang sempat melemahkan denyut kehidupan negeri ini, para penggarong anggaran negara justru leluasa bermain mata arisan proyek. Seharusnya tidak hanya berhenti di sana. Kasus yang kami tangani dulu itu masih menyisakan banyak. Realitas menelusuri keberadaan kantor PTP di kawasan Sudirman, Jakarta. Namun security menyebut sudah tidak berada di situ lagi. PT Primalayan saat itu hanya menyewa walking space. Realitas juga mendatangi alamat PTP yang lain di sekitaran Kembangan, Jakarta Barat, namun juga nihil. Keberadaan PT Primalayan kini antah berantah. Berdasarkan data profil perusahaan yang tercantum di administrasi badan usaha, PT Primalayan berdiri September tahun 2018, namun sepanjang 2018 hingga 2021, perusahaan ini sudah 6 kali mencatatkan perubahan pengurus dan kepemilikan saham. Realitas juga menelusuri keberadaan PT Damon Indonesia Berkah yang namanya sempat direkomendasikan oleh Ivo Wongkaren. Semula, namanya disetor untuk menjadi konsultan pendamping PT BGR, namun akhirnya digantikan oleh PT Primalayan Teknologi Persada. Sesuai data publik, PT Damon berkantor di gedung yang sama, Equity Tower, di kawasan pusat perkantoran Sudirman. Namun petugas menyebut kantornya sudah pindah sejak lama. Semasa pandemi COVID-19, pemerintah mengucurkan anggaran jumbo untuk penanggulangan serta pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk Kementerian Sosial saja, anggaran mengucur hingga 46,56 triliun rupiah. Indonesia Corruption Watch menyebut pandemi COVID-19 tahun 2020 telah dimanfaatkan oleh para pemburu rente proyek di Kemensos. Aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu kuat menyeruak di setiap proyek pengadaan di masa pandemi. Kita sudah
disuguhi pada fakta-fakta persidangan yang secara jelas menyebutkan bahwa ada nama-nama politisi begitu ya, kita sebut saja yang tadi dikatakan Herman Heri dan Ihsan Yunus yang juga disebut dalam dakwaan di situ berafiliasi dengan sejumlah perusahaan. Misalnya Herman Heri yang afiliasi perusahaannya disebut menerima sekitar 7,6 juta paket bansos pada saat itu, demikian juga Ihsan Yunus 4,6 juta paket bansos, sehingga perlu ada penjelasan lebih jauh dan tindakan lebih jauh begitu ya dari KPK, bagaimana tindak lanjut atau progres begitu ya pembuktian atas dugaan keterlibatan itu. Mantan Kasatgas Penyidik KPK, Andre Dedi Nainggolan, menduga ada upaya-upaya menutup pengusutan kasus korupsi bansos sembako COVID-19. Padahal saat itu, penyidik sudah menemukan unsur kerugian negara di kasus tersebut sebesar 2 triliun rupiah. Namun sayangnya, hingga kini, penyidikan kasus korupsi bansos sembako COVID hanya berhenti di kasus suap Juliari Batubara. Sementara kerugian negara di kasus ini tidak disenggol KPK. Saya respect, lanjutkan, tapi seharusnya tidak hanya berhenti di sana. Kasus yang kami tangani dulu itu masih menyisakan banyak. Saya yakin itu karena itu juga muncul dalam persidangan yang sudah ada, dan itu harusnya dipandang sebagai hutang oleh KPK untuk menyelesaikan itu. Jangan lari dari sana, karena yang kami ungkap itu sebenarnya hanya pintu masuk dari hal yang lebih besar. Kami yakini seperti itu. Ivo Wangkaren ini nggak bisa lepas dari PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. Dia juga menjadi salah satu pengurus di sana, di mana dia juga dia sebagai direktur di PT Satria Mega Perkasa, yang di situ juga terdapat orang-orangnya, komposisi pengurusnya dan komisarisnya adalah orang-orang yang tidak jauh berbeda dengan antara Satria Mega Perkasa dengan Dwi Mukti Elektrindo. Fakta dari penanganan penyidikan kami yang kami laksanakan, Ivo Wangkaren adalah yang yang bisa dikatakan mengkoordinir perusahaan-perusahaan yang dipakai oleh Dwi Mukti Graha Elektrindo sebagai rekanan, yang dimana nanti perusahaan-perusahaan itu akan mengambil sembakonya ke Dwi Mukti Graha Elektrindo. Itu berdasarkan yang saya temukan. Nah, itu titik temunya dari kasus yang kami tangani dengan yang ada saat ini. Di tahun 2020 saja, pemerintah telah menggelontorkan anggaran hampir 205 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Lebih dari 50% anggaran tersebut berputar di Kementerian Sosial. Diduga, sebagian dari dana tersebut dijadikan bancakan para pencoleng anggaran negara. Tidak sepatutnya aparat penegak hukum berdiam diri dan tutup mata, mengabaikan fakta-fakta yang ada. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.